Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kami cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah online. Kita mulai dari menyanyi Di Saat Ini Ku Angkat Tumbang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih karunia yang boleh kami rasakan Tuhan kepada malam hari ini. Kau menyertai kami Bapa dari pagi, siang, ke malam hari ini. Kau berikan kami kesehatan Bapa. Kau lindungi kami senantiasa Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan kasih-Mu. Kau berkatilah kami Bapa saat kami menyaksikan ibadah online ini. Biarlah kasih Tuhan yang ada di hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah tuntunan tangan kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Kami serahkan ibadah online kami ini hanya ke dalam tangan kasih kami. Terpujilah Engkau Tuhan malam ini dan untuk selamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Kris, mari kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hidup
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini semua berada di rumah, apa kabar semuanya? Baik. Saya berharap semuanya baik. Saya berharap semuanya sehat dan diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini saya ditemani oleh Pak Toto, pemimpin musik, juga Pak Pandepotan, pemimpin pujian, Otniel, pemimpin untuk rekaman, dan Pak Yoto untuk pemimpin sound. Terima kasih untuk bantuan pelayanannya. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, untuk memutus pandemi COVID-19 dan untuk mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dan pusat, kita memang masih diminta untuk tinggal di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Semoga kita semua melakukan aktivitas di rumah dengan hati yang gembira. Kita akan terus berdoa kiranya pandemi COVID-19 akan segera berakhir, sehingga kita semua dapat bersekutu kembali di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bisa kembali bekerja, anak-anak kita bisa kembali sekolah, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, selamat malam Tuhan. Terima kasih dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa, untuk kesehatan, untuk kemampuan kami beraktivitas di rumah. Tuhan memberikan penghiburan pada kami, Tuhan memberi rezeki, Tuhan memberi yang terbaik bagi kami. Tuhan juga memberi apa yang kami butuhkan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Juga Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini ada di rumah masing-masing. Kiranya kami boleh bersama-sama membaca, merenungkan, memahami, dan melakukan kebenaran firman. Berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan. Kami semua siap untuk mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Saya ingin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membaca secara bergantian. Saya membaca ayat ganjil, Bapak, Ibu di rumah membaca ayat yang 6. Mari kita bersama-sama membaca. Yesus Kristus, batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup-hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati oleh Allah. Dan buatlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan satu batu sandungan. Mereka bersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berbahagialah bagi kita yang sudah membaca, merenungkan, dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, tema renungan pada malam hari ini adalah batu penjuru. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami, dapat menghayati, dan mau melakukan panggilan Tuhan sebagai batu hidup untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya membawa contoh batu dari Roma. Batu ini ada di sekitar kita dan banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saya bawa batu kali, dan ini saya juga bawa batu yang berwarna-warni. Ada banyak batu di sekitar kita. Batu kali, ada batu karang, ada batu pahat, ada batu warna-warni, ada batu ake, ada juga batu permata. Masing-masing batu ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Batu kali ini biasa dipakai untuk pembangunan, terutama dasar bangunan, fondasi. Batu kali juga kalau dipotong-potong bisa untuk pembangunan jalan. Kemudian batu kali ini kalau dipotong tipis untuk aksesoris dinding rumah. Ada juga batu karang yang berfungsi untuk menahan gempuran ombak di laut. Batu karang biasanya ada di tepi-tepi pantai. Lalu batu yang berwarna. Batu berwarna ini juga biasa dipakai untuk aksesoris, untuk kolam, akuarium, taman. Dan juga ada batu pahat, biasa dipakai untuk membuat patung oleh tukang pahat. Bisa kita lihat di Bali, di Muntilan. Ada juga batu akik. Batu akik itu biasa dipakai untuk aksesoris pria supaya kelihatan gagah, supaya kelihatan maju. Juga ada batu permata yang dipakai untuk aksesoris wanita. Tentu mahal harganya. Di samping batu-batu yang secara fisik atau batu sebagai benda, ada juga batu-batu dalam arti kiasan, yaitu batu loncatan, kepala batu, gula batu, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, batu adalah sebuah benda kiasan yang banyak dan berada di lingkungan kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali ke Alkitab. Bacaan dari
1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Kita mulai dari ayat 1, 2, dan 3. Sang penulis yaitu Rasul Petrus ini menulis dan ditujukan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang pendatang yang ada dan tersebar di Asia kecil. Mereka saat ini dalam penganiayaan. Rasul Petrus meminta kepada orang-orang percaya untuk tetap taat kepada Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, dan kehidupan rohani mereka tetap bertumbuh dengan baik walaupun mereka mengalami penganiayaan, walaupun mereka menghadapi banyak tantangan. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya, mereka sudah ditebus oleh Tuhan, mereka sudah menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Mereka sebaiknya meninggalkan kehidupan mereka yang lama, yaitu munafik, tipu muslihat. Mereka kembali menjadi orang-orang percaya yang pilihan Tuhan. Ayat yang ke-4, 5, 6, 7, dan 8. Rasul Paulus meminta kepada mereka, orang-orang percaya yang sudah menikmati anugerah Tuhan, yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, dipanggil sebagai batu yang hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan Kristuslah yang menjadi batu penjurunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 4 sampai 8 ini kita menemukan ada 4 penggunaan kata batu. Batu kiasan, dalam arti batu kiasan, yaitu batu penjuru, batu hidup, batu sentuhan, dan batu sandungan. Keempat, batu ini dikenakan kepada Tuhan Yesus. Nah, apa arti dari masing-masing batu ini? Yang pertama adalah batu penjuru. Batu penjuru itu sebuah batu yang besar, yang rapi, dan biasanya ditempatkan di sudut-sudut bangunan. Karena mereka ditempatkan di sudut-sudut bangunan, maka batu penjuru yang satu dan yang lain itu saling mengikat. Batu penjuru yang satu dan yang lain akan saling berhubungan, sehingga apabila bangunan itu sudah jadi, maka akan mempunyai fondasi yang sangat kokoh. Batu fondasi ini juga akan mempersatukan satu dengan yang lain, mengikat satu dengan yang lain. Bapak Ibu, Kristus juga diibaratkan sebagai batu penjuru, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Artinya Kristus sendiri telah ditolak dan dibunuh oleh umat pilihannya sendiri. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dipilih Allah menjadi batu penjuru. Bagi orang yang percaya, batu penjuru itu mahal harganya, tak ternilai harganya. Namun bagi orang-orang yang tidak percaya, batu penjuru hanyalah batu biasa yang dibuang dan tidak berguna. Yang kedua, batu hidup. Penulis mengingatkan juga kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang hidup di Asia kecil. Mereka sudah dipilih oleh Kristus. Mereka sudah menerima anugerah Tuhan. Mereka menerima anugerah keselamatan. Mereka menerima kebaikan Tuhan. Mereka dipanggil untuk menjadi batu hidup, bersedia berkorban, bersedia untuk melayani, bersedia untuk menanggung resiko dalam pembangunan rumah Tuhan, tempat persekutuan orang-orang percaya. Yang ketiga dan empat,
batu sentuhan dan batu sandungan. Bapak Ibu, bagi orang-orang yang tidak percaya dan menolak Kristus, batu penjuru hanyalah batu sentuhan dan batu sandungan. Batu sentuhan dan batu sandungan adalah batu yang menyebabkan orang sering jatuh, menyebabkan orang sering terperangkap, menyebabkan orang sering terjerambab. Bagi orang yang tidak percaya dan hidupnya dalam kuasa dosa, dalam kuasa kegelapan, maka kehadiran Kristus sebagai batu penjuru hanyalah batu biasa, hanya sebagai batu sandungan, hanya sebagai batu sentuhan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Ayat 9 dan 10, bagian akhir dari perikop ini. Orang-orang yang percaya patut bersyukur, patut bersukacita, karena mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Dulu mereka hidup di dalam kuasa kegelapan, di dalam kuasa dosa. Namun sekarang mereka hidup dalam terang Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari penjabaran 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 ditujukan tidak hanya kepada orang-orang percaya pada zaman dulu yang tinggal di Asia kecil, namun juga ditujukan kepada orang-orang percaya pada masa kini. Itu berarti termasuk saudara dan saya, termasuk kita semua. Sebagai orang-orang percaya, kita patut bersukacita, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena dulu kita juga hidup dalam kegelapan, di dalam kuasa dosa. Namun sekarang saudara dan saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah diberi anugerah keselamatan oleh Tuhan. Jadi kita patut bersyukur dan bersukacita. Dan sekarang kita adalah umat pilihan Tuhan. Tugas saudara dan saya saat ini adalah mau menjadi batu yang hidup di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai batu yang hidup. Yang pertama, jadilah batu hidup yang bisa menyatakan kebenaran, yang bisa menyatakan keadilan, yang bisa mewujudkan kasih dan ketaatan. Yang kedua, jadilah batu hidup yang mau meneladani Kristus, sang batu penjuru. Itu berarti kalau kita mau meneladani Yesus sebagai batu penjuru, kita bersedia berkorban, kita bersedia melayani dengan sukacita, kita bersedia mengerti untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, bangunlah relasi yang baik dan akrab dengan Tuhan. Minggu yang lalu sudah sedikit dibahas oleh Pendeta David dalam ibadah Minggu Online tanggal 10 Mei yang lalu. Bangunlah relasi yang baik dan akrab dengan Tuhan. Tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya membaca firman, tetapi ada komunikasi yang baik dengan Tuhan setiap hari. Apa maksud punya relasi yang baik dengan Tuhan? Saya mau memberi contoh. Saat ini Bapak Ibu Saudara saya masih dipercaya menjadi majelis GKI Pemalang. Saya merasa sebagai majelis di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan, saya punya relasi yang baik dengan seluruh anggota majelis yang lain. Saya merasa punya relasi yang baik dengan gembala jemaat, yaitu Pendeta David Nugroho Yuniti. Ketika saya berhalangan, mereka siap menggantikan saya. Ketika saya melakukan kesalahan, mereka menegur dengan baik. Ketika saya sering lupa,
mereka mengingatkan saya dan banyak yang memberi aqua kepada saya. Kadang kami memang sering bersenda gurau, kadang kami juga berbeda pendapat. Namun untuk pekerjaan Tuhan, saya bersyukur Majelis GKI Pemalang bisa bersatu. Nah, itu adalah contoh relasi yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka hidup sehari-hari kita akan bergaya seperti Kristus. Kita akan mampu menjadi batu yang hidup dan Kristus menjadi batu penjurunya. Salah satu sikap hidup, gaya hidup Kristus yang saya catat di sini adalah orang itu tidak sombong. Hidupnya apa adanya, sederhana, rendah hati, orang gusa-gusu istilah Jawanya itu. Dalam menghadapi persoalan hidup, kesulitan hidup, dia tidak mudah panik. Dia tetap tenang, tidak khawatir. Di dalam hidupnya ada sukacita, ada ucapan syukur, ada damai sejahtera, ada kasih yang bisa dirasakan oleh anggota keluarganya masing-masing, yang bisa dirasakan oleh pembantu rumah tangga di rumah, yang bisa dirasakan oleh karyawan di rumah, yang bisa dirasakan oleh teman-teman dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan gereja, dan dalam kehidupan bermasyarakat sekitar. Bapak Ibu Saudara, mari sudah saatnya kita bersama-sama menerima tugas dari Tuhan, yaitu menerima panggilan sebagai batu hidup dan Kristus sebagai batu penjuru. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menegur dan mengingatkan kami akan panggilan sebagai batu yang hidup dan Engkau sebagai batu penjurunya. Sudah saatnya kami Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan pilih mampu menyatakan kebenaran, keadilan, kasih, ketaatan, rela berkorban dan melayani sesama kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan beserta dengan kami, Engkau akan menolong kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan akan menolong pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, baik yang di pusat dan di daerah. Berikanlah hikmat kepada mereka agar mereka mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan buat dokter, perawat, tim kesehatan, petugas keamanan dimanapun mereka berada, yang bertugas sebagai garda depan untuk mencegah COVID-19. Berikanlah perlindungan, berikanlah kesehatan, semangat agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami jujur kadang merasa tidak berdaya. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap berharap hanya kepada-Mu, tetap menjalani kehidupan dengan hati yang gembira. Kami yakin dan percaya pada saat yang tepat Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa untuk Pendeta David Ugloniwidi dan keluarga sebagai jemaat GKI Pemalang, beserta seluruh anggota majelis dan rekan-rekan yang membantu serta mendukung dengan sepenuh hati rekaman ibadah persekutuan doa Kemis dan ibadah Minggu serta ibadah anak sekolah Minggu secara online. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, semangat dan penyertaan-Mu agar mereka dapat melaksanakan
acara rekaman dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Pemalang. Engkau mengerti apa yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan pasti memberi yang terbaik buat mereka. Kiranya jemaat walaupun menjalani aktivitas di rumah, mereka tetap rindu untuk berdoa, rindu untuk baca firman, rindu untuk bersekutu bersama kami untuk mengikuti persekutuan doa dan ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan yang memberi yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sampai ke acara persembahan. Kita bernyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami telah sampai di penghujung ibadah kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak atas pernyataan-Mu bagi kami. Kami telah menikmati suguhan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Kris. Biarlah firman-Mu itu Bapak bisa bertumbuh kembang dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan Kau pakai kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapak pada saat ini Tuhan kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan terturun tangan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami hari ini dan untuk selamanya. Terpujilah Kau Bapa malam ini dan untuk selamanya. Haleluya. Amin. Persekutuan kita malam hari ini telah selesai. Kita menutup dengan persembahan lagu pujian bagi penjuru gereja.